Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Hari ini kita akan belajar dengan sesuatu yang berbeda, tidak seperti biasanya. Biasanya kita bersama-sama dengan buku, dan hari ini kita akan bersama-sama dengan sesuatu yang berbeda. Dalam program Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang bertemakan Gaya Hidup Berkelanjutan. Nah, apa itu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila? Nah, mari kita sama-sama menyimak video berikut ini. Dan Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Benar? Sudah hafal? Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya, agar kita tahu apa itu pelajar Pancasila. Dan kita menjadi para pelajar yang Pancasila. Ya, kita nyanyi bareng-bareng ya. Dari awal. Oke. Dan Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, sudah hafal? Ya, semoga nanti setelah ini kita bisa hafal apa itu profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya, kenapa sih kita harus mempelajari tema ini? Nah, ruang lingkup dan tujuan kita mempelajari tema ini, yang pertama adalah peserta didik memahami dampak aktivitas manusia, baik jangka pendek maupun panjang terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun kehidupan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, peserta didik juga membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan. Yang ketiga, peserta didik mempelajari potensi krisis berkelanjutan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Yang keempat, peserta didik mengembangkan kesiapan untuk menghadapi dan mengurangi resiko terhadap bencana. Nah, bagaimana caranya kita menerapkan tema ini? Salah satunya adalah mendesain sistem pengelolaan sampah. Untuk mengatasi permasalahan banjir dan lain sebagainya di lingkungan sekitar satuan pendidikan, misalnya dengan membuat bak sampah untuk sampah organik dan anorganik, kegiatan ini juga bisa dilakukan di lingkungan sekitar untuk mengkampanyekan kesehatan dan kebersihan. Jadi ini ada tong sampah, satu sampah organik dan satu sampah lagi yaitu sampah non-organik. Kemudian pengolahan sampah non-organik. Ya, kita ambil satu tema aja pada hari ini, yaitu pengolahan sampah non-organik dengan cara kita akan membuat ekobrik. Apa itu ekobrik? Ekobrik, solusi cerdas menyelamatkan lingkungan dari sampah plastik. Yuk bareng-bareng. Ibu bilang ya, ekobrik, solusi cerdas menyelamatkan lingkungan dari sampah plastik. Oke, satu kali lagi. Ekobrik,
Oke, bagus. Semuanya sudah bisa ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara pembuatan ekobrik? Ya, pembuatan ekobrik sampahku tanggung jawabku. Ada apa dengan plastik? Satu kantong plastik baru dapat terurai di alam selama 10-20 tahun. Masya Allah ya. Kalau umur kita 10-20 tahun, 20 tahun kita sudah kuliah ya. Atau bahkan sudah ada yang nikah. Masa penguraian sampah. Masa penguraian sampah di sini berbeda-beda. Ada yang 80-100 tahun untuk aluminium. Kemudian untuk botol plastik yang akan kita pakai ini sampai 450 tahun ya. Padahal umur kita sendiri nggak nyampe 450 tahun. Kemudian untuk koran itu 4 minggu. Untuk plastik 50-100 tahun. Ya, plastik yang akan kita guntingin ya, yang akan kita jadikan objek pada hari ini. Kemudian styrofoam tidak dapat terurai ya. Nanti kalau habis beli mie ayam terus ada wadahnya styrofoam, nah itu cukup sulit untuk terurainya. Kemudian baterai itu 100 tahun, kantong plastik ya kalau kita beli jajan di Hakamat atau di mana-mana biasanya suka ada kantong plastik itu 10-20 tahun. Kemudian kardus itu 5 bulan, kertas 2-5 bulan, dan terakhir puntung rokok itu sampai 10 tahun ya. Lama sekali untuk sampah itu bisa terurai dengan baik. Nah, apa itu ekobrik? Ekobrik merupakan istilah yang digunakan untuk menamai hasil pengelolaan sampah plastik yang menjadi bata. Kata ekobrik sendiri berasal dari kata eko yang berarti lingkungan dan brik yang berarti bata, yang jika digabung artinya secara umum menjadi sebuah bata yang ramah lingkungan. Kenapa sih disebut bata? Disebut bata karena ia dapat menjadi alternatif bagi bata konvensional dalam mendirikan bangunan. Jadi, kalau misalkan mau mendirikan bangunan, selain menggunakan bata, Antuna nanti bisa menggunakan ekobrik ini ya, hasil ekobrik ini, kemudian ditumpuk, dikasih semen, dan lain sebagainya, itu bisa menjadi rumah. Barangkali Antuna pengen bikin rumah dari sekarang, bisa menerapkan ekobrik dari hari ini dan seterusnya, sehingga akan terkumpul banyak, silakan dibawa pulang, dan nanti silakan bikin rumah, ya, rumah kecil. Kemudian ekobrik adalah botol plastik yang diisi padat dengan limbah non-biologikal untuk membuat blok bangunan yang dapat digunakan kembali. Jadi ngisinya harus padat ya, karena kalau tidak padat nanti kempes. Nah, seperti apa sih ekobrik? Nah, ini contohnya ekobrik. Ada botol, kemudian ada plastik yang kita iris-iris gitu ya, kemudian nanti kita tutup, dan ini cukup padat. Alat dan bahan untuk ekobrik. Yang pertama adalah sampah plastik. Nah, sampah plastik ini syaratnya harus bersih dan kering agar ekobrik tidak berjamur ya. Jadi nanti sampahnya harus bersih dan kering ya, karena kalau basah itu bikin jamuran kan, kita nggak tega untuk mengguntingnya ataupun mengirisnya atau memasukkannya ke dalam botol nanti ada jamurnya. Dan yang kedua adalah botol aqua 600 ml ya. Ini contohnya botol aqua 600 ml sebagai wadah pengisian sampah plastik. Jadi botol aquanya ini contohnya, dan kemudian sampah plastiknya ini contohnya. Kemudian yang ketiga adalah kayu sepanjang 30 cm untuk memadatkan sampah plastik di dalam botol aqua. Nah, ini contohnya nih, ada kayu sepanjang 30 cm. Nah, kayu ini digunakan untuk nanti ketika potongan kecil-kecil dari ekobrik itu dimasukkan ke dalam botol, kemudian nanti dipadatkannya dengan kayu ini. Dan yang keempat adalah gunting besar untuk menggunting sampah plastik menjadi bagian kecil-kecil nih contohnya ya. Nanti Antuna bawa semua ya guntingnya. Kalau bisa punya sendiri, minjam juga boleh. Yang kelima adalah timbangan digital. Nah, untuk apa sih kok ada timbangan segala ya? Nah, timbangan digital, satu ekobrik harus memiliki berat sampai 250 gram agar berat dan padat. Nah, agar semua sama gitu ya antara ekobrik dari satu yang dengan yang lainnya, maka satu ekobrik itu harus ditimbang dan timbangannya adalah 250 gram. Kemudian yang keenam, wadah.
Wadah di sini bebas ya, wadah apa aja untuk wadah hasil gunting sampah plastik sebelum dimasukkan ke dalam botol aqua. Jadi wadah ini digunakan untuk ketika gunting-gunting, nah itu butuh wadah untuk menempatkan dulu sebelum dimasukkan ke dalam botol. Kemudian yang selanjutnya adalah besi strip untuk rangka EcoBrick. Nah, bagaimana cara pembuatan EcoBrick? Tahap pembuatan yang pertama adalah siapkan botol sampah non-organik, ya. Ini botolnya udah ada sampah non-organiknya, sudah ada tongkatnya, sudah ada guntingnya. Ya, kemudian yang kedua adalah gunting kecil-kecil sampah yang telah dikumpulkan. Nah, ini sampah-sampah non-organik ini silahkan digunting kecil-kecil. Nggak harus kecil banget sih, ya sedang lah gitu ya, tapi ya nggak gede-gede banget. Kemudian yang ketiga, masukkan sampah lalu padatkan dengan tongkat. Nah, jadi sampah-sampah ini dimasukkan ke dalam botol dan dipadatkan dengan tongkat. Kemudian ketika sudah selesai semua, satukan botol yang telah diisi dengan diikat atau dilem. Jadi botol-botol yang sudah kita hasilkan, yang kita dapatkan diikat atau dilem. Yang kelima, EcoBrick yang baik adalah saat botol tidak akan kempes dan tidak mengeluarkan bunyi ketika ditekan. Nih, contoh hasil akhirnya. Ya bisa jadi hiasan di sekolah masing-masing atau di rumah masing-masing. Ini juga contoh hasil yang kedua, bisa jadi kayak apa ya namanya? Pinggiran bunga gitu ya. Jadi bunganya jadi kelihatan bagus. Kemudian di sini ada banyak, bisa menjadi tempat duduk ya. Di sini ada tempat duduk, kalau padat dan kuat, terus kemudian kita taruh sesuatu di atasnya, kemudian kita dudukin, insya Allah kuat ya kalau EcoBrick-nya 250 gram. Ini juga ya nih contohnya nih, dia menjadi menjadi kursi atau menjadi meja untuk belajar di taman, atau di sini dia menjadi pot ya. Jadi pot bunga, karena di sini lebar jadi kayak pot bunganya lebar gitu ya. Seperti di sini nih. Di sini, nah ini bisa jadi rumah nih, ya ini rumah nih. Terus kemudian ini ada kursi dan lain sebagainya ya. Terus plastic bottles, save the earth. Ya, silahkan baca bareng-bareng. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan pada hari ini bermanfaat ya dan bisa kita amalkan dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena lingkungan kita, sampah-sampah kita sendiri yang menjaganya. Ketika kita bisa menjaga lingkungan kita dengan baik, akan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Atau seperti dalil yang sering kita dengar atau pepatah yang sering kita dengar bahwa an-nadzafatu minar iman atau kebersihan sebagian daripada iman. Oke, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.